Kiai As'ad Syamsul Arifin sampaikan, Pak, saat beliau masih muda. Apa yang beliau sampaikan? Kata Sunan Sunan Ampel itu tulis itu artefak ya. Ditulis di kertas yang masih agak tebel kertasnya. Tertulis begini. Rasulullah rawuh datang kepada Sunan Ampel dan menyatakan begini, rahmatullah, Islam ahlus sunnah wal jamaah ini kamu bawa ke Indonesia. Karena tempat kelahiran Islam gak mampu menjalankan. Kira-kira teksnya begitu. Gak mampu menjalankan. Ini bawa ke Indonesia. UJN TV. Oke. Kita bangga menjadi umat Rasulullah. Kita bangga menjadi umat Islam di Indonesia. Kita bangga menjadi orang NU. Sangat bangga. Mudah-mudahan kita semua menjadi murid santri dari seluruh muassis dari NU. Dan mudah-mudahan kita semua istiqomah memperjuangkan ini semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya tadinya telah mempersiapkan PPT, PowerPoint. Saya berharap karena Kiai Jamal menyampaikan pada saya, ini upgrading. Bayangan saya, ini saya akan sampaikan di ruangan kelas, tapi saya senang ini di masjid. Karena saya waktu mondok, saya sekolah di emperan masjid. Sepanjang 10 tahun di pondok, nggak pernah pakai celana. Kita memang pakai sarung. Alhamdulillah, sebenarnya keluarga besar di sini mengajak saya rioni pikiran, rioni rasa menuju suasana di mana berapa puluh tahun yang lalu, tahun 80 sampai 90-an, saya ada di pondok dan inilah suasana. Oleh karena insya Allah tidak akan berkurang barokahnya untuk kita semua. Saya tadi diminta oleh Kiai Jamal, melalui Kiai Jamal tentu saja salam perkenalan dari saya. Saya tinggal di Depok, di Sawangan tepatnya, di Kelurahan Bedahan. Dan saya tentu sangat bahagia karena saya ditakdirkan bertemu dengan keluarga besar di sini. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim berlanjut terus. Dan insya Allah kita menjadi saudara. Lahir batin, dunia akhirat, insya Allah kita saling mendoakan untuk kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, saya akan memulainya dari sejarah NU. Jauh sebelum NU, pokok yang menjadi kegelisahan para ulama di zaman itu, saya mendapatkannya dari cerita langsung Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo. Jadi kalau ada kesempatan suatu ketika, kalau ke Jawa Timur sampai ke Kiai Khalil Bangkalan, mudah-mudahan ditakdirkan ke makamnya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Insya Allah di Situbondo Asem Bagus, tepatnya Pondok Pesantren Sukorjo. Para hadirin, beliau itu bercerita, pertama kata beliau di tahun 1921, antara 1921 sampai 1922 ada 66 ulama seluruh Indonesia berkumpul di rumahnya Kiai Muntaha Bangkalan. Ini tidak dirancang, tidak ada janji, tahu-taunya ucluk-ucluk kata orang sini. Berkumpullah 66 ulama seluruh Indonesia di kediaman Kiai Muntaha. Kiai Muntaha ini adalah menantu Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau berkumpul di sana dalam rangka apa sih sesungguhnya? Dalam rangka ingin suan sama Kiai Khalil Bangkalan
tapi beliau itu sungkan, nggak enak. Maka minta tolong kepada Kiai Muntaha supaya diantar untuk menyampaikan kegelisahan para ulama. Jadi seluruh ulama yang 66 itu berkumpul di sana. Sebelum beliau itu berangkat ke kediaman Syekhona Khalil, Syekhona Khalil rupanya sudah menyuruh Kiai Muntasib namanya. Kiai Muntasib ini kemudian diminta oleh Syekhona Khalil, "Sip, coba kamu datang ke rumahnya Muntaha, di sana lagi kumpul orang." Ini kalau kekasih Allah ya, Pak. Nggak dikasih tahu, udah tahu duluan. Kasih tahu kepada beliau dan kepada para ulama yang ada di sana bahwa di Al-Quran itu semua sudah ada. Tidak ada yang tidak ada, sudah ada semua. Dibacakanlah satu ayat, saya bacakan nih ayatnya. Kata Syekhona Khalil, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Syekhona Khalil tambah, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal murtadun, sebut-sebut. Ayat itu ditambah, bukan menambah ayat, enggak. Beliau itu menambahkan. Jadi teksnya itu yuriduna, dikehendaki, liyutfi'u nurallah. Mereka menghendaki untuk menutup nurullah. Ini sudah ada terjadi dulu, Pak. Dulu itu sudah terjadi. Sekarang ini yang kedua ini. Di zaman itu sekelompok ulama ini berkumpul mau ngadu ke Syekhona Khalil itu, belum menyampaikan sesuatu. Sesungguhnya sesuatu yang ingin disampaikan itu kegelisahan para ulama yang 66 itu ingin menyampaikan. Ada banyak kelompok orang sekarang yang ingin kembali hanya kepada Al-Quran dan hadis, mau meninggalkan para ulama, para salaf, mau meninggalkan kitab-kitab klasik, kitab-kitab turas, mau ditinggal. Hanya mau kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tidak yang lainnya. Maka tidak akan ada orang, kata para ulama itu, gimana ini dengan peninggalan para wali songo, para aulia, peninggalan yang sudah ditinggalkan begitu luar biasa. Nanti ini gimana? Tidak ada lagi orang yang nanti ziarah ke makam Sunan Ampel. Tidak ada lagi ziarah ke makam-makam aulia untuk mengambil barokah. Tidak akan ada nanti. Gelisah. Maka kata Syekhona Khalil, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi. Jadi mereka ingin menutup nurullah dengan mulutnya. Ini Pak, dengan mulutnya. Sekarang sudah terjadi lagi. Maka kita mesti tegas. Tahlil dipertanyakan lagi sekarang. Coba, mereka ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran yang mereka maksud terjemahan. Kalau kita biasa membaca terjemahan, berpotensi tersesat, Pak. Saya akan contohkan nih. Di mana tersesatnya? Kalau kita pakai teks hanya mengandalkan mengandalkan terjemahan saja, berisiko besar. Karena bahasa yang kita miliki belum tentulah sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu misalnya, satu contoh. Kalau Al-Quran menyebut menciptakan, ini banyak Pak di Al-Quran. Kadang kholaqoh, kadang ja'alah, kadang ansya'ah, kadang dorobah, kadang fatoroh, fatoroh samawati wal ard. Kadang dorobah, doroballahu masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Banyak sekali, tapi setiap kata yang Allah gunakan itu punya stressing, punya maksud. Makanya kalau Al-Quran menyebut Allah kekal, bako, itu berbeda, bako kekal dengan kekalnya makhluk. Nah, kalau kita kan Pak, maknanya kan kekal. Bako maknanya kekal, khalidina fiha, kekal juga maknanya. Nanti kekal di surga atau kekal di neraka. Tapi kalau bako, la awwala wala akhiralah, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya.
Tapi kalau khalidina fiha, ada awalnya, ada akhirnya. Bako untuk Allah, kekalnya Allah yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Bukan tidak diketahui awalnya, tidak diketahui akhirnya, tidak. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Sedangkan khalidina fiha, mereka kekal di surga, mereka kekal di neraka. Itu ada awalnya, ada akhirnya. Kayak saya di kampus melihat mahasiswa teater duduk di depan kampus. Pagi saya ke Blok M, sore saya pulang masih duduk. Saya akan bilang kekal banget di sini. Tapi kekal itu khalid masih. Karena apa? Makhluk. Tapi kalau Allah baqa. Bayangkan kalau kata kekal kita tafsirkan dengan akal, bisa repot. Makanya hadis menyebut siapa yang menafsirkan dengan akal, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap besok disediakan tempat yang terbaik di api neraka. Jadi Al-Quran itu kadang ngejek. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kabarkan gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Jadi Al-Quran itu kadang ngeledek kepada kita, terutama bagi mereka yang sombong. Karena itulah Allah sudah sampaikan, Syekhona Khalil itu sampaikan kepada Muntasib itu, kepada Kiai Muntasib, agar disampaikan kepada ulama yang lagi berkumpul di kediaman Kiai Muntaha sebelum laporan. Begitu disampaikan yuriduna liyutfi'una nurallah bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal murtadun, disebut sama Kiai Khalil. Begitu mendengar nggak jadi suan, karena sebenarnya begitu karisma para ulama zaman itu. Oh, orang itu nggak sembarangan mau ketemu, saking luar biasa. Ini ulama seluruh Indonesia 66 ingin suan, ingin ketemu sama beliau. Jadi sekitar tahun 1920 itu sudah dimulai itu. Itu gelisah umat, para ulama itu gelisah. Sama gelisahnya dengan para ulama hari ini. Bagaimana anak-anak kita diporak-porandakan cara berpikirnya. Anak NU sekarang nggak suka tahlilan. Anak NU nggak suka tawasulan. Sombong sekali sekarang. Nah, kita nih, saya alhamdulillah Pak masih doyan saya. Sangat doyan malah saya. Jadi kalau saya sudah kangen sama luar Batang misalnya, ya saya sama istri naik kereta itu Pak dari Citayam, maghrib nyampe di sana, sepanjang malam lah di situ, subuh kita balik lagi. Jadi ngambil motor untuk taruhlah di Citayam itu. Dalam rangka apa? Rindu. Kalau rindu ini lain. Karena itulah para ulama gelisah, maka mereka menyatakan ingin menyampaikan satu pesan itu kepada Syekhona Khalil, tapi nggak jadi ketemunya. Kumpulnya di rumahnya Kiai Muntasib itu. Kiai Muntaha. Kiai Muntaha. Lah, setelah disampaikan sekitar tahun 1921 sampai 2022, mereka mengadakan pertemuan. Ada 46 ulama seluruh Jawa berkumpul. Di mana kumpulnya? Di Surabaya, berkumpul di kediaman Kiai Mas Alwi. Ketika sudah berkumpul, rupanya pada tahun itu pertemuan tidak mendapatkan hasil apapun. Perbincangan-perbincangan ini tidak klop. Jadi jangan main-main dengan NU, Pak. NU ini panjang prosesnya, nggak ujuk-ujuk kayak sekarang. Kita ketua RT bikin sebuah kegiatan, udah langsung sekarang dinutaris selesai ya, Pak. Ini lama, Pak. Tahun 2019 2021 1922 masih bertemu di kediaman Kiai Mas Alwi sebanyak 46 ulama. Akhirnya beliau pulang untuk istikharah masing-masing. Istikharah. Indonesia makin lama makin mencekam. Nah, oleh karena ada seorang kiai yang menyatakan bahwa sebelum Sunan Ampel
kembali ke Indonesia. Dulu Sunan Ampel ini sama abahnya diminta untuk belajar di Madinah. Di Madinah itu beliau pernah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Ini Kiai As'ad Syamsul Arifin sampaikan, Pak, saat beliau masih muda. Apa yang beliau sampaikan? Kata Sunan, kayak apa namanya, Sunan Ampel itu tulis itu artefak ya, ditulis di kertas yang masih agak tebel kertasnya, tertulis begini: Rasulullah rawuh datang kepada Sunan Ampel dan menyatakan begini, rahmatullah, Islam ahlus sunnah wal jamaah ini kamu bawa ke Indonesia. Karena tempat kelahiran Islam gak mampu menjalankan. Kira-kira teksnya begitu. Gak mampu menjalankan. Ini bawa ke Indonesia.